Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini ya kita ketemu lagi. Ya tentunya di hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 di acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya tentu mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga tercinta. Ya, saya sapa dulu ini Bang Ilo sudah standby di studio 2 ini. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ngalil. Selamat pagi. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi juga. Salam sehat ya. Meskipun hari ini cuaca kayaknya ada hujan ya, Bu Ngalil ya. Mulai dari tadi pagi. Subuh hari ya hingga saat ini masih hujan. Subuh malah di sini sudah hujan. Subuh. Ya, tapi ya namanya juga tetap semangat. Oh, semangat. Iya. Tapi tidak ada tanda-tanda nih di daerah baru kota. Bagaimana? Sejauh ini kalau debit air seperti ini, Bung Alil, ini kan kadang dia jeda ya. Dan belum terlalu deras. Tetapi kalau 2-3 jam juga ke depan ini pasti ada daerah-daerah tertentu di sektor kota yang terdampak, Bung Olil ya. Karena ya itu tadi masih banyak yang drainasenya masih buruk, sedimen-sedimennya belum diangkat ya, bisa saja terjadi, Bung Olil. Iya, jadi ini juga harus bentuk perhatian dari masyarakat sekitar, tentunya harus ikut andil dalam ya di sini, bukan cuma pemerintah tapi masyarakat juga, Bang Ilo ya minimal paci-pacing ilo bolana ya solokana ya. Nasi kupas sikopa yang istilahnya. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri, Bung Adil ya, perkembangan kota yang cukup pesat ya, Bung Adil ya, terutama perumahan, pembangunan ya tentu juga berimplikasi kepada perlunya juga intensitas pemeliharaan daripada drainase, got-got yang ada, Bung Alil. Apalagi kalau katakanlah kalau dalam 6 bulan mereka tidak terkontrol lagi, kalau misalnya masuk musim kemarau kan, pas masuk musim hujan, hujannya di situ biasa. Jadi memang harus ada kerja-kerja ekstra baik sebelum musim hujan maupun setelah musim hujan memang, Bung Alil. Tapi kita doakan mudah-mudahan saja tidak seperti ramalan BMKG bahwa memang di daerah Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan ini diperkirakan sedikit agak ya mungkin terjadi debit hujan yang besar ya, mudah-mudahan lah tidak terjadi. Amin. Iya, mudah-mudahan. Ya, jadi Bang Ilo, apa tema kita ini pagi? Tema kita pagi hari ini, Bung Alil, ini saya terus terang saja tengah malam baru tiba dari Makassar ini ya. Dari selama 2 hari lebih saya di Sinjai berikan materi training service excellence di mall pelayanan publik yang ada di sana. Dan mungkin nanti di beberapa daerah lagi lanjut dengan materi-materi yang berhubungan dengan online single submission OSS ya, Bung Alil ya. Jadi memang kerja-kerjanya YAS itu adalah endingnya itu tujuannya adalah bagaimana menciptakan iklim iklim usaha dan investasi lebih kondusif melalui perbaikan beberapa regulasi, terutama dari sektor perizinan ya, pelayanan publik, Bung Alil. Dan alhamdulillah kemarin di sana itu ada 20 lebih OPD yang bergabung di mall pelayanan publik di MPP dan pesertanya ya kurang lebih sekitar 100 orang. Wih, banyak sekali pesertanya nih. Banyak, Bung Alil. Banyak. Wah, itu pun banyak yang merasa apa ya, karena yang ada di front office saja, yang ada di customer di CS dan front FO-nya aja yang dikirim. Misalnya coba kalau per instansi semua yang memberikan layanan publik diundang kan bisa lebih banyak lagi itu. Tapi luar biasa itu kalau 100, Bang Ilo. Iya Bung Ali, seperti itu. Iya.
Jadi kalau pagi ini kalau tidak ada tema kita serap aspirasi Pak Eng kalau begitu. Ya. Kalau tema tetap kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa kita akan ingin memberikan masukan kepada pemerintah, terutama warga baru yang kira-kira bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk sama-sama kita berpikir bagaimana pengelolaan aset-aset daerah ini ke depannya ini bisa menghasilkan Bung Khalil, bisa menambah pendapatan asli daerah. Kalau kita evaluasi hari ini kan masih banyak yang belum maksimal, yang membutuhkan perhatian misalnya. Ini langkah-langkah untuk jangka menengah sebenarnya nih Bung Khalil, karena katakanlah misalnya kalau kayak gedung Islamic Center dibenahi dengan baik, gedung bola Sobai dibenahi dengan baik, kemudian bola Pitui dibenahi dengan baik, kan katakanlah di 2026 ini mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, maka tahun 2026 juga katakanlah di pertengahan sampah air itu mereka sudah bisa maksimal Bung Khalil, karena biasanya kalau renovasi atau revitalisasi sederhana itu kan paling 2 bulan 3 bulan, setelah itu mereka sudah bisa operasi Bung Khalil ya. Sayang sama kita ambil contoh misalnya Bung Khalil seperti bola Sobai misalnya, di situ kan sering digunakan oleh pihak lain ya, katakanlah untuk pesta, seminar, diskusi dan FGD karena dia punya ruang-ruang kecil, dan ada 3, 4 sampai 5 kalau saya tidak salah ruangan itu kalau bisa ditempati akomodasi Bung Khalil, seperti layaknya penginapan sebenarnya itu Bung Khalil. Ya kalau itu dilengkapi kembali, dikasih AC, dipercantik, ada pengelola yang stay di sana, saya rasa bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Oh, jadi seperti kalau dikelola dengan baik ini bisa menghasilkan PAD Bang Ilo. Iya. Bisa. Iya. Contoh kemarin itu kayak yang di bola Sobai ini yang kayaknya memang butuh perhatian itu Bang Ilo, karena saya lihat betul. Kalau dilihat dari kasat mata, kalau kita lihat di bola Sobai ini kan kayak tidak terurus ya, karena pada nita kok mega lumuk-lumuk agak senang. Tidak berluh. Iya, bukan hanya lumut di sana Bung Khalil ya, tetapi memang plafon-plafonnya mereka itu hampir semua sudah rusak ya Bung Khalil ya. Kalau Anda ke sana itu rusak itu di sebelah kiri, kemudian kamar-kamar, kemudian tidak layak lagi kalau kita lihat catnya itu sudah tidak menarik lagi Bung Khalil. Kayaknya kita masuk ke tempat kumuh yang betul-betul kelihatan tidak terawat kalau kita ke sana. Padahal tempat ini sangat strategis karena dia memiliki segmen tersendiri Bung Khalil. Orang kalau mau hajatan sederhana dengan tidak terlalu banyak undangan, pasti dia memilih bola Sobai Bung Khalil. Ya kan? Jadi Islamic Center dan bola Sobai ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan Bung Khalil. Nah, kalau menurut saya selain persoalan transparansi, akuntabilitas dan sebagainya, memang sebaiknya diberikan kepada pengelola yang profesional itu Bung Khalil. Oh, berarti di pihak ketiga kan bisa di pihak ketiga kan Bung. Jadi kalau yang orang profesional yang kelola pasti kemudian ada target yang harus diberikan. Pasti ada pasti dia kelola dengan baik itu Bang Ilo, karena ada target. Betul, dia kan bisa menghitung Bung Khalil. Katakanlah dengan sekarang saja ketika tidak dikelola dan di-manage dengan baik, itu dalam 1 bulan mereka menghasilkan berapa misalnya. Katakanlah sekarang standarnya antara 2,5 sampai 3,5 misalnya per kegiatan Bung Khalil ya. Nah, kalau dia punya kegiatan misalnya hanya 3 sampai 4 dalam 1 bulan, di situ kan dia sudah bisa berhitung bahwa pemasukannya minimal 10 juta 1 bulan. Tapi kalau dilengkapi dengan sarana dan fasilitas seperti ruang AC, catnya diperbaiki, kemudian ada akomodasi orang bisa bermalam dan sebagainya. Karena ini kelebihannya ini Bung Khalil, dia punya ruang parkir yang cukup ya. Dan itu orang masuk keluarnya di belakang, jadi tidak terjadi dia kemacetan keliling. gitu. Kendaraan. Dia keliling saja kan Bung Khalil.
Jadi enak sekali gitu. Dan saya yakin banyak orang yang menggunakan ini untuk akomodasi, Bung Walil. Nah, selain sebenarnya meskipun rumah jabatan punya pavilion untuk tamu-tamu biasa menginap di situ, bisa juga direkomendasikan tempat ini untuk dia gunakan, Bung Walil. Seperti KPK, BPK itu kan tidak mau dikasih fasilitas oleh pemerintah. Dia mau yang berbayar, dia tidak mau diservis. Jangankan itu, air minum aja mereka biasa tidak mau dikasih. Dia bawa sendiri biasanya. Daripada mereka ke Pare-Pare misalnya, ya beruntunglah ada hotel yang Utepa, kemudian ada beberapa. Tetapi ini juga bisa menjadi alternatif kalau dia dibenahi dengan baik. Nah, pertanyaannya kemudian bahwa apakah perbaikan atau renovasi bola sobae, kemudian kayak misalnya bola pitue, kemudian Islamic Center yang selalu kita dengar keluhannya orang panas lah, menggema suara dan sebagainya, itu ada upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan, Bung Ali, di tahun 2020. Ini kita tidak tahu ini, Bung Ali. Ya kita tunggu apakah kita yang harus datang ke DPR mempertanyakan itu atau bagaimana. Nah, kalau saya mestinya ini Ogi baru menyapa ini sebenarnya mestinya sudah diundang RDP dengan DPR ini, Bung Halil, untuk diskusi-diskusi terkait itu, karena jelas kegiatan ini tidak rugi untuk dikembangkan karena dia bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, Bung Halil. Tapi siapa tahu kalau Ogi baru menyurat ke sana untuk RDP, diterima jika itu, Bang Ilo. Pasti diterima, Bung Halil. Sekarang kan ada kan transparansi informasi, keterbukaan, Bung Halil. Saya menyurat saja lah, kita coba-coba mumpung belum disahkan, karena sekarang saya lihat juga kalau APBD itu, rancangan APBD itu juga kan harus diasistensi oleh provinsi, kemudian lagi Kemendagri, dan jadi masih panjang persoalannya, Bung Halil. Mudah-mudahan saja. Ya kalaupun misalnya terlambat lagi kita karena persoalan siklus misalnya, ya mungkin di perubahan lah, misalnya bisa kita usulkan itu. Ya, mudah-mudahan itu hanya bisa. beberapa bagian saja. Tapi tentu masih banyak ide-ide bagaimana keperpihakan misalnya APBD kita terhadap pelaku usaha yang ada di Baru ini. Bagaimana mereka supaya bisa recovery misalnya, Bung Halil ya, dan sebagainya. Itu juga kita perlu pertanyakan. Bagaimana anggaran kita ini misalnya terhadap media ke depan yang selalu dikeluhkan ini, banyak teman-teman yang tidak bisa akses nggak bisakah diatur-atur sedemikian rupa supaya mereka semuanya bisa akses, kan seperti itu, Bung Halil. Di era efisiensi ini kan seninya mengatur anggaran, Bung Halil. Ya seperti itu. Salah satu contoh lebih saja enak itu katanya Bang Ilo, kalau sedikit pun dikelola daripada yang banyak. Katanya kalau banyak sekali anggaran itu biasa orang pusing, bilang kayak gimana nih ditaruh doi mau pakai. Tapi kalau seumpama katanya ini kalau seumpama agak kecil itu anggaran, dia butuh mungkin pas-pas anggaran bilang, oh ini cocoknya di sini karena ini anggaran cuma segini, cuma sedikit, jadi istilahnya tepat sasaran ki. Biasanya. Betul. Biasanya. Ini hujan-hujan ini datang kemana semua anggota ini, mulai kamu pematin rona apa kan tahu. Tapi kita coba sapa-sapa dulu untuk teman-teman kita yang saat ini lagi mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya. Ya, dan ingin berkomentar di bawah boleh. Ya, silakan komennya. Ya, siapa tahu mungkin ada tanggapan-tanggapan terkait dengan apa yang kita bahas. Bagaimana ini aset daerah difungsikan dengan baik atau dikelola dengan baik. Apa pendapat kita? Nah, silakan Anda berkomentar di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa. Kita tunggu komen-komentar. Iya, atau bisa Anda juga naik di komal kita di pagi ini supaya lebih seru, lebih berkembang, mungkin komen-komentar, Pak. Iya, ada Ical ini harusnya diperhatikan aset daerah bisa PAD bisa meningkatkan PAD maksudnya mungkin ini. Sebelum ada sebelahnya ada alun-alun Pantai Sumpang, kemudian bersebelahan dengan Rujab. Ya,
Oh iya, jadi itu ada Pantai Sumpang juga ini Bang Ilo, yang bisa meningkatkan PAD juga. Ya, caranya bagaimana Iya, itu? Caranya bagaimana untuk meningkatkan PAD? Iya. Jadi sekarang sebenarnya Bung Alil, ini tantangan buat pemerintah daerah di era efisiensi nasional ya, di mana terjadi beberapa pemotongan anggaran seperti itulah terhadap daerah yang tentu mempengaruhi fiskal juga dan pembangunan daerah. Tidak ada jalan lain kan kecuali bagaimana pendapatan asli daerah bisa ikut bertambah Bung Alil, supaya pelan-pelan itu bisa sedikit membantu ya, meskipun tidak terlalu besar karena daerah kita ini belum banyak investasi yang masuk Bung Alil. Tetapi yakinlah bahwa seperti pengelolaan bola PTW ketika efektif, kemudian bola Sobae lebih bagus, kemudian Islamic Center yang sudah lebih bagus. Mungkin saja selama ini orang masih berpikir untuk melakukan hajatan di rumah, tetapi ketika pelayanan di sana sudah bagus, fasilitas dan sarana jauh lebih bagus, orang malah lebih berpikir lebih baik diadakan di gedung-gedung saja dibandingkan di depan rumah misalnya, yang selain merepotkan orang lalu lintas dan juga ternyata setelah dihitung-hitung kosnya juga Bung Alil. Mungkin jauh lebih murah, lebih simpel ketika kita menggunakan gedung ya Bung Alil. Kecuali kalau memang dari jarak jauh ya, mungkin bisa lebih ini Bung Alil ya. Iya, apalagi kalau musim hujan Bang Ilo. Lempet to magasene maputa toniku. Sedebola jadi apalagi kalau melaksanakan hajatan itu biasanya ya kalau musim hujan kan biasa bisa kacau kalau biasanya. Jadi memang sekarang memang ini Bung Alil, mindsetnya pemerintah ini harus dirubah, terutama untuk pengelolaan aset kita yang berpotensi untuk bisa mendapatkan PAD ya, termasuk potensi pariwisata kita. Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa itu adalah tempat bagi katakanlah kawan-kawan misalnya pendukung atau apa dan semuanya, misalnya untuk ditempatkan di sana. Saya sih sebenarnya tidak ada persoalan dengan hal itu sepanjang memang punya kemampuan. Saya selalu ingin bedakan itu karyawan dengan pengelola. Kalau pengelola itu dia punya orientasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dia makan bisa berinvestasi, apalagi kalau pihak ketiga. Tapi kalau Pak Jaga misalnya itu kan beda. Oh beda kayak Pak Jaga. Beda, dia punya solusi Bung Alil. Dia menjaga. Iya. Kalau ada Mas. Karena saya WA Pak Kabak Ekonomi ini, saya ingin memastikan bahwa apakah itu masuk. Oh iya. Ini Bung Alil. Jadi sudah ada konfirmasi dari Pak Kabak Ekonomi ini Bung Alil bahwa siapkan dah untuk perbaikan bola Sobae belum diakomodir di APBD pokok. Coba bayangkan Bung Alil. Padahal mestinya kalau menurut saya ini kan disampaikan kepada tim anggaran kita. Karena ini jelas-jelas bisa mendapatkan PAD yang cukup. Coba bayangkan misalnya kalau dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan, tidak usahlah terlalu jauh, 25 sampai 30 juta lah misalnya per bulan. 3 kali 1 tahun itu kan sudah lebih 100 juta, bukan? Ratusan juta kan, Bung Alil. Itu bisa membiayai kegiatan-kegiatan lain lagi Bung Alil. Daripada kita membiayai kegiatan-kegiatan seremonial, memfasilitasi pertemuan yang tidak ada ending, yang terdapat pendapatan hasilan. Disinilah sebenarnya memerlukan kecermatan berpikir kita, orientasi berpikir kita yang betul-betul bisa membantu fiskal kita Bung Alil. Seperti itu. Tapi kalau seumpama ini Bang Ilo, kalau ada yang mau mengurus ini bola Sobae, contoh. Iya. Kalau ada investor yang ingin, kan ini belum dimasukkan di APBD untuk renovasi atau apakah ini. Tapi kalau ada investor yang mau masuk kemudian ingin kerjasama, kemudian membenahi di situ, bagaimana itu Bang Ilo? Kalau menurut saya kalau memang katakanlah dengan alasan keterbatasan lagi karena kita ini 133 miliar ini kan dikatakan terpotong Bung Alil. Meskipun saya sangat yakin bahwa
meskipun ada himbauan seperti itu, tapi saya tetap yakinnya bahwa masih ada celah-celah di pemerintah pusat untuk mendapatkan anggaran. Nah kalau saya buka saja, dilelang saja, diumumkan gitu loh, bahwa 3 objek wisata ini, kalau objek aset daerah yang menjadi aset daerah ini, kalau ada yang ingin mengelola misalnya secara profesional, silakan berhubungan misalnya dengan baik. Nah, di situ ditender berapa penawaran mereka 1 bulan misalnya, Bu. Katakanlah dikasih kontrak jangka panjang minimal 10 tahun misalnya, Bu. Nah, tapi dengan catatan dia harus bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, melengkapi sarana dan fasilitas. Tetapi jangan juga bilang 1 tahun, 2 tahun, rugi orang berinvestasi, Bu. Minimal 10 tahun atau di atasnya, Nah, setelah itu tetapi di dalam klausal perjanjian itu ada klausal yang mengatakan bahwa pemerintah tetap akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk perjanjian. Karena apa? Jangan sampai juga dikasih kebijakan misalnya 10 tahun, 15 tahun, tapi ternyata juga dia hanya mau untung, tidak mau rugi, tidak mau investasi. Jadi harus diatur juga itu investasi seperti itu, Bung Halil ya. Nah, jadi ada klausal yang mengatakan bahwa pemerintah bisa saja melakukan pemutusan sepihak apabila misalnya poin-poin ini tidak dilaksanakan, Bung Halil. Seperti itu. Kan jelas itu kalau kita misalnya katakanlah kita ada yang berani enggak 30 juta misalnya. Daripada sekarang 10 juta pun tak dapat, ada yang berani 30 juta enggak? Kalau saya ada sponsor, saya berani saya itu 30 juta. Kalau 5 juta kan berarti cuma 6 kali pertemuan tuh. Iya kan? Nah, seperti itu. Ini ada Bugis Ji setuju di pihak ketiga akan aset daerah. Nah, kita sapa juga ini Kak Agus Peco ini yang sudah yang bergabung dari tadi ternyata ini. Katanya judul atau tema bagusnya ditulis admin. Oh iya. Iya. Ini juga semoga semakin jaya IG Radio. Amin. Oh Kak, Oh lain lagi akunnya ini Kak Agus Riansyah Ridwan. Iya. Oke. Dan ini yang ingin bergabung silakan. Siapa tahu ada unek-uneknya yang ingin disampaikan, boleh. Kita gabung di acara ini, baik melalui Komal, kemudian di chat juga boleh. Ini selamat pagi untuk Fatima Azza. Selamat bergabung untuk Anda. Mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga. Silakan yang mau bergabung. Boleh kita bergabung. Silakan di klik multi kan namanya nih. Siapa tahu mau berbicara terkait dengan aset daerah pagi ini. Boleh. Nah, karena apakah aset daerah ini dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD, karena tahun depan di Bang Ilo karena ini kan lagi efisiensi. Efisiensi kemudian berkurang ini dana transfer dari pusat. Jadi untuk meningkatkan PAD, untuk meningkatkan penghasilan daerah, ini tentu harus aset-aset daerah perlu dikelola dengan baik. Mungkin ada pendapatnya yang lain, boleh kita gabung di sini di acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Siapa ini saya undang Bang Ilo? Untuk berbicara ini Bang Ilo. Nah, kita undang siapa-siapa yang mau ngobrol di sini di acara kita. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Semoga pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Oh, ada nih Bugis Ji, Pak Rudi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keribet tuh. Selamat. Kareba Madeku. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ilo dan Bung Halil. Begini. Sebenarnya sudah lama juga kami pikirkan itu terkait aset daerah, terkhusus Ujung Batu.
terkait ujung batu. Iya. Sebenarnya di ujung batu itu ada aset kami, aset saya pribadi di situ. Pas Iya. di temboknya itu ujung batu. Saya selalu berpikir apa kira-kira yang paling cocok di sini, karena pas berhubungan itu dengan ujung batu. Bahkan sebenarnya pagarnya itu ujung batu. Itu yang pohon camace rasanya. Iya, pokok camace. Itu. Iya. Ya, itu pokok camace sebenarnya. Iya. Itu masih hak kami sebenarnya, karena itu adalah batasnya sebenarnya, pagarnya itu sebenarnya itu kebun di situ dulu, kebun kami di situ, kebun orang tua kami dulu di situ. Jadi ya oke lah, kayaknya sudah diambil oleh daerah tanpa ada surat-surat, ya saya tidak tahu lah. Iya. Kayaknya begitu, kayaknya tanpa ada persetujuan. Tapi oke lah, saya tidak masalahkan itu lagi. Saya tidak terlalu masalahkan itu. Yeah. Yang kami pikirkan yaitu tanah di situ kan pas bersambung dengan ujung batu. Yeah. Kami selalu punya angan-angan apa kira-kira yang paling cocok di situ supaya ujung batu ini lebih bagus ke depannya. Yeah. Saya mau bikin apa di situ, tapi kami tidak punya uang untuk membangun di situ. Saya selalu berpikir sarana permainan lah. Yeah. Kayak semacam waterboom kah atau apakah di situ yang berhubungan langsung dengan ujung batu. Yeah. Dan kami berharap daerah, kalau ada misalnya investor yang mau membangun di situ, lokasi kami di situ ada sekitar luasnya 50. Kalau di PBB itu sebenarnya 650 are, 650. Nah, di PBB-nya itu 600, tapi kan sudah diambil sebagian itu batu, jadi sekitar 50-an. Jadi kalau ada investor mau bangun di situ, kami sebenarnya welcome supaya ujung batu itu lebih maju, lebih bagus kelihatan. Iya. Saya pikir ada kan investor yang mau bangun itu sarana-sarana permainan di situ supaya berkaitan langsung dengan ujung batu. Iya. Oke. Saya kira demikian. Oke. Itu anunya, itu poinnya. Iya, makasih banyak ini Pak Rudi. Iya. Oke. Nah, kita standby dulu. Kita ajak ini Kak Agus Riansar Ridwan atau Agus Peco ya, yang saat ini sudah standby juga di Komal kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, agak kereba Kanda. Kareba Madece. Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kalau kita dengar ini tadi terkait dengan yang kita bahas ini adalah aset daerah ini. Iya, utamanya yang harus dikelola dengan baik, kemudian yang menghasilkan PAD. Karena ini mengingat ini tahun depan atau ya ada efisiensi. Iya. Bagaimana menurut kita ini, Kak Agus? Iya. Silakan. Ya. Saya rasa mungkin perlu kita pahami bersama bahwa yang kita diskusikan ini mungkin maksudnya aset Pemda kan? Iya. Nah, beda aset Pemda dengan potensi aset yang bisa dikembangkan oleh Kabupaten Baru. Iya. Ya, kalau yang kita bahas adalah aset dalam arti umum, tentu banyak kategorinya kan.
Tetapi saya ikuti aja karena dari beberapa hari yang lalu kan yang dibahas ini kan soal aset yang dimiliki Pemda gitu kan, Iya. termasuk bola Sobae dan lain sebagainya kan. Iya. Walaupun sebenarnya kalau bicara PAD yang sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD baru itu sebenarnya yang pertama pasar rakyat ya. Ini harus segera dilakukan digitalisasi retribusi gitu. Termasuk diantaranya mungkin dilakukan perbaikan ya yang lebih representatif terhadap pasar-pasar rakyat. Yang kedua tentunya rumah sakit umum daerah baru ya, rumah sakit Lapatarai ini Iya. harus meningkatkan layanan unggulan dan modernisasi. Ini kalau dilakukan tentu akan bisa meningkatkan PAD, termasuk diantaranya wisata ya, pariwisata. Iya. Saya lihat banyak yang udah di-share di YouTube itu tapi tidak di-follow up. Padahal itu sudah cukup bagus ya, konten kreator. Iya. Cuma mungkin mereka tidak difungsikan dengan baik ya oleh pemerintah daerah. Selain promosinya tentunya ya sebagaimana mau semuanya sih kan didiskusikan dengan pihak ketiga juga menarik kali ya. Iya. Kalau memang dianggap bahwa APBD kita tidak punya cadangan anggaran yang lebih untuk memainten itu gitu kan. Tinggal dari sekian banyak yang dimiliki ya tinggal dipikirkan. Parkir resmi daerah Kota Baru dan wisata itu dari dulu didiskusikan juga itu soal rest area itu udah lama. Iya. Mungkin sampai sekarang juga kita tidak ada data ya terkait tanah aset Pemda untuk yang bisa disewakan atau dikerjasamakan pemanfaatannya, termasuk bagaimana meningkatkan PPI kita, pelabuhan perikanan kita. Sebelum-sebelumnya kan kita udah diskusi soal bagaimana meningkatkan lewat PDAM. Harusnya juga bisa dengan BUMD yang energi yang komersial atau mungkin BUMDes dioptimalisasi dalam kolaborasinya dengan Pemda. Ya, jadi saya rasa salah satunya kemarin itu kan misalnya yang ada di Padongko itu kan. Iya. Kalau bicara pariwisata di situ itu kalau yang diorbitkan itu promosinya, historinya, padahal itu menarik juga historinya diangkat. Histori baru ini jarang sekali diangkat dalam sisi pengenalan budaya, termasuk kulinernya. Iya. Ya, jadi trip kolaborasi dari berbagai macam trip itu tidak ada betul-betul yang disuruh menangani. Saya yakin kalau Dinas Kepariwisataan tidak bakalan kuat ya untuk mengangkat itu semua. Memang butuh pihak-pihak ketiga. Kalau memang ini dibuka ruangnya secara terbuka, mudah-mudahan pengusaha-pengusaha baru yang ada di luar bisa melakukan analisis antara perencanaan, antara kemungkinan pendapatan dengan yang bisa dihasilkan itu bisa diukur mereka. Saya rasa itu sih sebenarnya butuh diidentifikasi beberapa poin aset yang mana yang mau di pihak ketigakan. Setelah itu diadakan pertemuan saudagar atau apa langsung aja dilelang di situ. Kalau memang keuangan kita memang belum mampu mensupport potensi-potensi yang dimiliki kita. Mungkin itu dulu awalnya. Terima kasih. Iya. Oke, Bang Ilo.
Kita sudah dengarkan sama-sama mulai tadi Bang Rudi atau Bugis Ji, kemudian Iya. Kak Agus Riansa atau Kak Agus Peco ini sudah kita dengarkan sama-sama. Iya. Lanjut Bang Ilo. Ya, terima kasih Pak Adi Agus ya sudah hadir di pagi hari ini. Bosi-bosi ku kampungnya aja. Jadi Kota Tanangan nih Abang. Iya. oh, matanan ini. nih. Jadi Iya. matiin rumahnya. Jadi saya kemarin sepanjang perjalanan itu Bung Alil dari saya kan ada kurang lebih puluhan tahun mungkin ya baru saya ke Sinjai. Dulu saya KKN di sana. Setelah itu 20 tahun lebih mungkin saya kembali. Setelah kemarin ya beri isi materi ya terkait dengan service excellent ya di Mall Pelayanan Publik. Saya perhatikan itu Bung Alil. Iya. Mulai dari saya Goa setelah Makassar ya itu luar biasa menurut saya peningkatannya ya Bung Alil ya mungkin impact dari daerah yang berbatasan dengan ibu kota sama dengan Maros ya wajar lah misalnya. Takalar pun juga saya lihat berkembang bangunan-bangunan. Dia naik Ponto yang di luar pikiran saya nih Bung Alil. Saya sepanjang jalan di sana benar-benar di Jene Ponto ini, progresnya sangat bagus ya. Luar biasa itu pembangunan di sana. Di Jene Ponto. Jadi kalau mau Alfamart, Indomart, kemudian kayak roti-roti Maros yang besar itu, kemudian investasi itu di sana sepanjang jalan. Jadi saya bilang dulu yang saya bayangkan kalau saya ke Jene Ponto itu lihat di sepanjang kiri kanan itu hanya penjual garam kan dengan saya masuk ke dari Jene Ponto masuk ke Bantaeng lagi udah luar biasa Bung Alil, keindahan kota yang asri penataannya dan sebagainya ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi dari Takalar ke Bulukumba ini saya bayangkan dia ini seandainya dia dekat ini luar biasa juga nih Bulukumba ini Bung Alil. Perkembangan kotanya, kemudian toko-toko, ruko dan sebagainya dan fasilitas di sana. Kita heran ya kalau kayak misalnya di Baru ini kan kalau kita mau belanja branded itu kan ada, kalau di sana sudah ada semua itu di Bulukumba Bung Alil ya. Sinjai pun juga demikian. Jadi menurut saya coba-coba membandingkan ini apa yang terjadi dengan daerah kita sebenarnya ini sedikit agak terlambat ya Bung Alil ya kalau kita lihat pandangan mata deretan toko, kemudian kita lihat lagi dari sisi bank-bank swasta yang hadir, karena salah satu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah itu bisa dilihat dari jumlah perbankan yang ada Bung Alil. Kalau banyak sudah ada BCA, sudah ada bank apa itu berarti daerah itu maju kan secara ekonomi ya Bung Alil. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita Bugis Ji, Ujung Batu ini kan dari awal kemarin saya berharap ada transformasi perubahan setelah peralihan di sini Bung. Bukan lagi menjadi tempat penampungan oleh kawan-kawan kita yang oke lah tidak ada masalah sebenarnya, tetapi tetap dia dikelola oleh pihak yang profesional yang mengerti betul bagaimana mengelola pariwisata dan tidak membebani lagi APBD kita dalam bentuk perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Tapi bukan berarti teman-teman yang ada sekitarnya itu tidak bisa mendapatkan manfaat, tetap bisa Bung Alil, katakanlah kerjasama dengan apa sih yang istilahnya itu Bung Alil yang ada di pemuda ya Pokdarwis ya Bung Alil ya. Kan bisa saja seperti itu Bung Alil. Tetap win-win solution, tetap mereka juga dapat manfaat, tetap dapat untung. Tetapi persoalannya adalah kalau ini daerah betul-betul kayak Ujung Batu mau dikelola secara profesional, memang butuh orang yang memahami itu, punya pengalaman dan mau berinvestasi besar. Sama misalnya yang dilakukan oleh pemilik Grand Mall yang ada di Maros itu berinvestasi di Takalar ya, di Takalar di Galesong itu kalau Anda datang ke sana itu seperti kalau kita datang ke Taman Mini Bung, karena aksesoris, ornamen semua itu persis sama yang ada di model-model yang ada di Grand Mall. Ada wahana khusus bermain anak-anak kayak taman sapa, kayak taman apa sih, kayak Dupan apa dan sebagainya kayak begitulah. Lain di laut ada juga fasilitas hotel, kolam renang air tawar dan sebagainya. Jadi betul-betul orang dimanjakan. Jadi orang daerah dari jauh manapun dia datang ke sana dan memang dia bermalam. Itulah baru namanya destinasi, karena mereka meluangkan waktunya untuk bermalam dan tentu PAD-nya. Jadi kita bikin kegiatan kemarin di sana pelatihan service excellent juga untuk teman-teman PDAM dari Maros, Tirta Bantimurung. Kita training mereka service excellent, tetapi mereka bawa semua keluarga-keluarganya. Jadi ramai ini Bung Alil di sana.
Masa kita baru yang punya panjang pantai kurang lebih 78 km kita tidak bisa punya itu. Nah ini tantangan buat pariwisata, dinas pariwisata, terutama sekarang PLT-nya yang masih muda menurut saya ya. Berpikirlah kreatif, inovatif gitu loh. Sayang gitu kalau banyak potensi yang tidak bisa kita kembangkan dengan baik, Bung Khalil ya. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi tanah Bugis ini tadi bersebelahan dia ke selatan, Bung Khalil. Selatan nih. Ke selatan. Jadi begitu selesai di tembok selatan, maka tanahnya lah yang ada di sebelah. Karena sering saya juga di masa kecil pernah ke sana panjat kelapa, Bung Khalil ya. Kaluku Sepang ya, di sekitar itu. Ya memang kendalanya satu sebenarnya kalau di ujung Batu memang karena dia adalah ada kuburan ya di situ, Bung Khalil ya. Sama dengan Lason Reddit sebenarnya seperti itu juga. Karena orang-orang tua dulu kita itu ya merasa bahwa pinggir laut itu tempat terasing, tidak mengganggu kalau orang dimakamkan di situ. Padahal mereka lupa, mereka belum sadar bahwa itu bisa jadi objek wisata yang luar biasa kan, Bung Khalil ya. Seperti itu. Jadi kalau saya, Bung Khalil, tidak ada jalan lain sebenarnya sekarang ini. Kalau kita mau betul-betul melakukan empowerment, melakukan pemberdayaan, melakukan progres pembangunan. Kecuali kalau kita mau santai-santai ya dengan anggaran terbatas apapun, yang penting pegawai negeri ASN sudah cukup, P3K sudah cukup, DP cukup, ya udahlah yang penting kita jalan aja kan, semua bisa jalan, Bung Khalil ya. Tapi bukan itu, Bung Khalil. Nah, ini adalah amanah sebenarnya kita untuk masyarakat baru. Kita punya tanggung jawab. Di situ ada responsibility. Jadi kita juga harus memang mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada pada kita untuk kita optimalkan. Sama yang disampaikan tadi oleh Pak Agus Ariansa ini. Contoh misalnya bagaimana proses digitalisasi misalnya. Ini memang penting, Bung Khalil, proses digitalisasi paling tidak menghindari terjadinya kebocoran-kebocoran dari segi pemasukan, Bung Khalil ya. Akhir kebocoran bagi lo. Bocor magir. Kebocoran misalnya makam aja jaga karcis yala tapi tetep ke makam aja kak bocornya sendiri, Bung Khalil. Tapi kalau sudah digitalisasi kayak masuknya di rumah sakit kan tercatat DD siapa yang masuk, berapa yang kita bayar, itu kan ada rekapnya dan itu jelas menjadi bagi hasilnya dengan pihak ketiga dengan rumah sakit misalnya jelas, Bung Khalil. Karena kalau tidak seperti itu mau di di terminal, mau di pasar-pasar, kita nggak bisa kontrol itu, Bung Khalil, kan seperti itu ya. Itu yang maksudnya Pak Agus Riansa tadi, bagaimana proses digitalisasi, kemudian rumah sakit baru ini ya harus meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang bisa menjadi unggulan rumah sakit ini sehingga orang menganggap bahwa memang layak mereka untuk berobat karena di sana fasilitasnya cukup, Bung Khalil. Orang tidak berorientasi lagi untuk ke Pare misalnya, orang ke Makassar misalnya ya. Begitupun juga tenaga dokter dan sebagainya, begitupun pelayannya bagaimana dia menjadi service excellent misalnya, Bung Khalil ya. Itu tadi yang karena rumah sakit ini juga memang bisa memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah yang cukup, apalagi dia sudah jadi blood ya, Bung Khalil ya. Termasuk sarana pariwisata yang lainnya kita kan banyak objek-objek wisata yang bagus. Nah, tinggal bagaimana mengkomunikasikan ini dengan kepala desa. Ada sinergi kepala desa dengan daerah dan sebagainya, Bung Khalil, untuk mengoptimalkan itu. Tentu ada bagi hasil dan sebagainya ya. Karena kalau tidak, Bung Khalil ya begini-begini aja di masa efisiensi. Tidak ada sumber lain lagi. Ya. Oke, kita bacakan dulu ini komen di bawah ini. Anak rantau, halo Iger Radio, saya Bugis Baru menyapa dari Sarawak, Malaysia. Semoga Iger Radio makin jaya selalu. Oke. Woi, bela apa ya Bang Elo ya, Sarawak Malaysia. Sarawak Malaysia ya. Ya, betul. Illegal mining, magapi nata buka PT Kons. Monroni Masolang. Iya, illegal mining ini. Dega ke panggal 5 dodok dia beli masyarakat. Nakapak kupasain nasengnya. Ya, tidak ada sumber pendapatan naseng. Nah, SDM-nya dulu baru mau diperbaiki. Nah, SDM-nya katanya. Ya, kalau makanja napas sapa jalan Peko Carana, nah bisa naik kelas. Ya. Anak perantau, harapan saya buat pemerintah baru buka lapangan kerja di baru agar tidak pergi merantau lagi. Nah, ini. Oke, pokoknya buka lapangan pekerjaan supaya dia merantau. Nah. Betul.
Kemudian ada Ogi nih. Ketika masuk perbatasan baru timbul tambalan aspal dan jalan berlubang. Jalan berlubang. Ada ya, ini jam aku bahas katanya dulu yang begitu untuk baru. Ya, bahas mie dulu karena itu jalanan. Oh ya. Bicara panjang sekali masalah wisata untuk baru. Ya. Bang BCA katanya saja ndak ada di baru. Ya. Ya, Bang ya. Kemudian Pak Rahman, padahal di baru banyak potensi dan banyak orang pintarnya. Kenapa mi Palek bisa tertinggal? Bagaimana tidak ada pendapatan pariwisata rata-rata yang dikelola semuanya tim sukses. Ya, ada juga ini Haliana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kemudian Pak Rahman SP, pemerintah daerah harusnya punya kebijakan dan kemudahan terhadap investor yang masuk dari jadi bisa jadi ada PAD katanya. Oh iya. Kemudahan ini Bang Ilo. Iya. Iya. Oke. Kalau kita lihat komen-komen di bawah ini ya. Jadi itu yang selalu kita katakan Bung Khalil ya. Jadi kita selalu berangkat dari satu kondisi objektivitas daerah kita bahwa memang daya beli itu menurun. Bukan hanya karena persoalan ada efisiensi anggaran Bung Khalil, tapi memang dalam beberapa tahun pasca COVID-19 pun sebenarnya kita belum recovery Bung Khalil ya. Yang kedua memang kita harus mengakui bahwa minim investasi di daerah kita Bung Khalil, sehingga ya itu tadi mempengaruhi juga kemampuan daerah kita dari segi pendapatan Bung Khalil ya. Karena bagaimanapun sebenarnya kalau ada investasi apalagi industri yang menyerap tenaga kerja begitu besar, itu kan pasti bisa menyerap tenaga kerja. Kalau sudah menyerap tenaga kerja berarti kan perputaran keuangan bisa menjadi lebih baik Bung Khalil ya. Nah, tadi ada yang bertanya tentang KONS. Kalau saya lihat dari time schedule di sini, Bung Khalil, ini kan masih dalam tahap persiapan AMDAL, Bung Khalil ya. Nah, jadi persiapan AMDAL kemungkinan sampai dengan bulan 2 sampai dengan bulan 4 tahun 2026 ini persiapan AMDAL, Bung Khalil. Dan setelah itu kalau semuanya sudah selesai baru di dalam tahap pengurusan izin. Yang jelas tahun 2027 akhir itu sudah mulai proses rekrutmen tenaga kerja sampai dengan tahun 2028, Bung Khalil. Dan perlu dipahami bahwa yang paling pertama diprioritaskan oleh KONS Indonesia ini, Bung Khalil, adalah membuat pabrik kantong semen. Ya, jadi kantong semen dulu, nanti setelah kantong semen baru mereka masuk di packing plant. Jadi prioritas utamanya dulu adalah membangun pabrik kantong semen yang di fase awal itu menerima tenaga kerja kurang lebih 500 orang dan di fase kedua menerima lagi tenaga kerja kurang lebih 500 orang. Jadi ada kurang lebih 1.000 orang lah diperkirakan Bung Khalil nanti akan direkrut di pabrik kantong semen ini. Itu sekedar informasi teman-teman bahwa mudah-mudahan saja lagi tidak ada lagi kendala di sini Bung Khalil. Supaya betul-betul bisa berdiri, bisa hadir salah satu industri besar yang dari baru. Seperti itu barangkali Bung Khalil. Iya. Oke. Baik, untuk Anda semua, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 9:48 menit. Jadi sisa berapa menit ini, 12 menit lagi nih kita berada di jam 10 ya pagi. Ya, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan. Ada Pak Rahman juga nih. Ya, Pak Rahman, ya silakan. Ya, Pak Rudi, ya silakan. Saya sebenarnya tertarik sama dialog yang kemarin malam itu terkait dengan program daun hijau dari pemerintah. Oh iya. Begini. Saya sebenarnya dari dulu berpikir bahwa kesempatan kerja di baru itu sangat berat, saya lihat dari dulu begitu. Jadi saya pribadi
4 tahun yang lalu gimana caranya ini saya bergerak. Jadi ada saya punya sawah produktif. Iya. Sawah produktif saya ubah jadi kebun. Karena memang basic orang tua kami adalah pertanian. Jadi saya berpikir waktu itu bahwa ini harus kami ubah pola pikir kami ini saya harus keluar dari zona nyaman ini. Karena saya lihat itu sawah sudah tidak terlalu signifikan untuk produksinya, karena di samping sudah dikelilingi sama rumah masyarakat. Nah itu banyak hamanya di situ, ada itiknya, ada ayamnya tetangga. Jadi saya ubah jadi kebun. Saya berpikir kebun ini yang paling produktif untuk ditanami, yaitu durian sama apokat. Karena saya lihat di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan itu penggiat pekebun itu berbondong-bondong menanam apokat dan durian. Karena dua jenis komoditi itulah yang berpotensi besar untuk menghasilkan income pendapatan di masyarakat. Di samping juga mudah lah perawatannya, apalagi kalau kita cuma kelola sedikit. Jadi kami bikin kebun percontohan, kebun riset. Dan hasilnya sudah ada. Selama 4 tahun kami kelola itu sudah ada. Meskipun belum bisa saya katakan optimal karena baru berbuah, baru berbunga, dan berbuah, baru belajar lah. Tapi saya sudah puas sebenarnya karena bibit yang kami tanam bukan bibit abal-abal, jadi betul-betul murni asli. Dan kami tanam buah-buah yang betul-betul unggulan dan sudah mempunyai sertifikat. Jadi kayak semacam durian musangkin, duri hitam, itu sudah terkenal di seluruh dunia lah barangkali itu. Nah, termasuk juga durian bawor. Terus kalau apokatnya yaitu apokat Markus, apokat Miki, dan apokat aligator, itu sudah sertifikat semua. Dan sebenarnya pemikiran kami di situ bukan cuma kami yang saya berpikir masyarakat juga ikut bergerak sebenarnya. Saya berpikir begitu dulu awal mulanya. Jadi pada saat saya tanam dulu itu bibit, saya bagikan juga ke masyarakat, khususnya tetangga-tetangga kami. Saya bagikan semua di situ. Masing-masing saya kasih satu pohon durian itu waktu, supaya dia ada rasa dia mencobalah menanam, sekaligus sebagai pagar kami supaya ada yang jaga kebun kami. Nah itu sebenarnya sasaran saya. Ya. Jadi program kemarin saya kaitkan dengan program pemerintah Kabupaten Baru, Daun Hijau, 1 pohon 1 ASN. Ya saya sangat setuju sebenarnya. Cuma perlu digarisbawahi bahwa kita memberdayakan juga masyarakat agar dia menanam pohon yang betul-betul produktif yang bisa kita pasarkan baik di luar dan di luar negeri. Iya. Kalau yang kami tanam ini betul-betul permintaan pasar di luar negeri yang masih kurang, khususnya durian itu di Cina. Itu biar barangkali seluruh provinsi, seluruh Sulawesi Selatan ini menanam itu masih kurang. Karena betul-betul jumlah penduduknya di sana besar. Jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan. Sekira demikian itu yang saya mau sampaikan. Oke. Oke. Iya.
Bang Ilo. Ya. Iya, Bung Khalil. Jadi ya kalau orang punya aset, punya tanah, Iya. Bung Khalil ya, apalagi dia sangat subur, memang ya kalau menurut saya tadi jalan lain harus dikelola karena sektor perkebunan juga ini apabila dikelola secara profesional, Bung Khalil, juga bisa menghasilkan income yang cukup bagus, juga bahkan bisa menyerap tenaga kerja. Iya. Saya kemarin di Sinjai ketemu dengan Kepala Dinas DPM PTSP di sana. Ada salah satu investor Cina ya Bang Khalil ya, yang mencari lahan kurang lebih 200 sampai 300 hektar. Itu ingin investasi porang. Jadi porang dengan kelapa Bung Khalil ya. Kelapa sekarang kita ini ternyata kelapa kita yang sekarang ini kelapa kita ini Bung Khalil, ternyata harganya di luar itu sangat mahal Bung Khalil. Kalau ku biasa, kalau ku anu. Kalau ku biasa ya sangat mahal. Jadi itu yang dia mau kembangkan di sini di Indonesia, di Sulawesi Selatan. Kalau porang itu memang sedikit agak perlakuan. Kenapa kita gagal dulu di porang? Pernah harga turun. Yang kedua, memang dia butuh ternyata ketinggian tertentu Bung Khalil. Dia butuh ketinggian tertentu. Kalau saya tidak salah di atas 600 di atas permukaan laut mungkin seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah investornya datang bertemu dengan saya nanti, ada sudah beberapa daerah kita incar di Wajo itu Bung Khalil untuk bisa investasi di sana. Tetapi kalaupun juga ada di Baru dan orang welcome di sini, ya mungkin bisa saja Bung Khalil. Jadi ternyata sama yang disebutkan tadi oleh Bugis bahwa harga-harga tertentu untuk jenis perkebunan, hasil perkebunan itu juga tidak tanggung-tanggung ya, seperti durian tadi yang disebut jenis-jenisnya yang mahal itu sampai advokat itu bahkan tidak susah kalau mau dijual, mau dikirim ke Cina. Nah, sama dengan porang dan kelapa ini Bung Khalil, luar biasa juga. Kenapa Cina mau investasi kalau tidak potensial misalnya di negara mereka ketika mereka kirim ya kembali ke negara. Ya seperti itulah Bung Khalil. Jadi poinnya kita pada hari ini karena bagaimana mengelola aset-aset daerah agar bisa mendapatkan pendapatan asli daerah untuk bisa membantu kondisi fiskal di era efisiensi nasional seperti sekarang ini betul-betul bisa dalam waktu jangka menengah. Karena kalau misalnya Bola Pitu, Bola Sobae dan Islamic Center dan beberapa objek wisata yang ada itu kan bukan untuk jangka panjang. Begitu ditangani sedikit sudah bisa. Kalau Pak Kabak Umum mengatakan di saya baru-baru ini bahwa mungkin kalau untuk pekerjaan kecil dalam bentuk pemeliharaan bisa. Saya bilang ini kalau kayak Bola Sobae nggak bisa lagi pemeliharaan ini karena harus diganti dia punya beberapa plafon, kemudian harus pengecatan secara keseluruhan, fasilitas kamar seperti AC, pintu, toilet dan sebagainya itu yang harus dibenahi. Karena kita ini mau supaya volume orang yang menggunakan tempat-tempat seperti ini bisa besar. Tidak hanya seperti sekarang ini kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Nggak boleh begitu Bung Khalil ya, menurut saya. Nah ini perlu menurut saya tim anggaran kita, pemerintah, OPD terkait bersama dengan DPR ini perlu kembali berdiskusi sebenarnya Bung Khalil. Inilah kelemahan kita sebenarnya di Baru ini Bung Khalil, karena jarang melibatkan pihak-pihak lain untuk kita berdiskusi bersama-sama sehingga keputusan itu diambil begitu saja. Padahal kita tahu mungkin saja kalau kita libatkan private sector, kita libatkan akademisi, kita libatkan LSM dalam berdiskusi, mungkin saja ada pemikiran-pemikiran konstruktif yang bisa dipakai untuk sama-sama untuk kemajuan daerah. Seperti itu Bung Khalil. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini illegal mining, mari bersama-sama kita bangun Baru. Ya, kemudian Pak Rahman SP di Tanah Teri aja sudah berkebun, susah berkebun karena kebun-kebun dijadikan hutan lindung. Makanya saya merantau. Merantau ke Kalimantan. Iya. Ini mau tanya Pak Agus bukannya karena hutan lindung dia ke Kalimantan toh. Karena tambang barangkali. Iya. Ini Kak Pak Rahman ini Moji ke Baru nanti belajar karena saya juga ada tanam 2 hektar durian di Nunukang. Beda di Gane 2 itu Bang Ilo. Aku mantan ketua KPU, mantan Bawaslu ya, adalah pasti ada saving sedikit Bang. Bisa disisihkan dari gaji-gaji per bulan toh. Iya. Apa komentar lagi nih Haji terkait dengan daerah kita di Baru ini? Iya. Ya, jadi saya sih sambil coret-coret. Ya.
Sebenarnya kalau coret-coretan saya ini sebenarnya, Iya. Ya. ini saya kebetulan ada, jadi apa namanya, dari coret-coretan saya ini sebenarnya saya mencoba memetakan ya, Ya. ringkasan prioritas dampak PAD ya, Ya. yang bisa ada di Kabupaten Banten. Ya. 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 Setelah saya coba cermati, sebenarnya ini sudah saya tulis sejak kita diskusi sebelumnya. Iya. Ya. Jadi paling tidak itu kalau saya memetakannya ada tujuh bagian ya yang harus diidentifikasi ya. Yang pertama itu wisata pantai. Itu dampak PAD-nya sangat tinggi dan kecepatan hasilnya itu sangat cepat itu. Yang kedua pasar tradisional, itu dampak PAD-nya pasti stabil. Kawasan industri Garongkong termasuk diantaranya wisata pegunungan, terminal, lahan kosong dan gedung ya. Termasuk gedung mungkin yang bolak-balik dilakukan. Bahkan sebenarnya ini menarik kalau mau didiskusikan dengan pemerintah. Iya. Dari kurang lebih 7 aspek itu. Kita mulai dari misalnya aspek yang dari pariwisata pesisir lah, anggaplah pantai Ujung Batu Paminange aja. Iya. Kita belum cerita yang lain. Yang bisa jadi kerjasama pemampatan situ KSP-nya itu tiket masuk misalnya kan, bisa juga sewa kios UMKM, sewa lahan resort, parkir berbayar atau event tourism. Ada diadakan festival pantai, festival kuliner, festival budaya. Nah, tetapi itu tadi harus betul-betul dibuat perencanaannya. Apakah ini pemerintah yang membuat asetnya atau bagaimana, yang mengelola asetnya atau bagaimana, atau memang di pihak ketiga kan? Karena kalau itu dikelola, maka retribusi yang bisa kita dapatkan, retribusi wisatanya dapat, sewa kios UMKM-nya juga bisa dapat, sewa lahan investor dan fee sharing tiket masuknya juga bisa dapat. Kalau kita kalkulasi hanya kebutuhan yang saya sebutkan tadi, saya rasa itu hanya butuh kurang lebih 300 sampai 700 juta ya untuk kapitalisasi dasarnya. Investor bisa menanggung 70 sampai 90% dalam sisi dia KSP-nya. Jadi kerjasamanya ya. Nah, saya rasa itu setelah kita punya konsepnya itu, maka kita identifikasi mitra potensialnya gitu loh. Apakah mitra potensialnya nanti itu pelaku wisata lokal, atau mungkin ada developer glamping resort yang mau masuk, atau mungkin ada brand kuliner nasional UMKM regional yang akan ditampilkan. Itu kalau terkait soal yang pertama tadi. Ini maaf kalau agak-agak panjang ya. Yang kedua, kalau aset wisata alamnya, anggaplah pegunungan Lapak Lona misalnya, atau misalnya Cahaya Botanik Hill yang ada di area Tanah Laut maupun yang ada di wilayah-wilayah Tanah aja. Ya model bisnisnya misalnya kan nanti ada tiket masuk wisata, ada glamping, camping ground, ada sewa lahan kafe view pegunungan, ada ATV track, ada outbound, ada forest walk, ada apa saja yang bisa dilakukan itu. Bahkan seminar, lokakarya, karena ada gedung mungkin yang bisa dibikin di situ. Investasinya itu kalau dari pemerintah dalam sisi fasilitasi dasar atau foto spot untuk menjadi daya tarik kepada investor, itu paling habisnya sekitar di angka 150 juta sampai 500 juta. Itu bisa nanti setelah itu dilakukan revenue sharing, ya. Bagaimana bisa murni swasta yang melakukan revenue sharing ya. Itu kalau terkait kita itu loh, kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan tidak ada yang kalahkan baru kalau bicara soal wisata pegunungan. Kalau hanya menikmati gunungnya, di wilayah lain juga ada gunungnya kalau tidak dilengkapi dengan
landasan dasarnya, mapping perencanaannya yang menjadi bahan diskusinya dengan pihak ketiga. Jadi yang berikutnya lagi yang bisa lakukan pasal tradisional itu loh, pasal PKE, pasal Palandro, tanda aja, tanda laut. Itu kalau kita bisa lihat itu kayak gimana perputaran ekonomi bisa berjalan dengan baik. Hidup segan, hidup tak mampu, mati pun segan semua pasal. Mati pun segan. Nah kalau suka pasal baru atau kakak pasal lepe atau pasal PKE deh gak. Ini di sekedar pasal gaji. Kalau ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana PAD-nya mau meningkat? Saya tingkat penyewaan sewa atau inggal sewi kiosem masoli nako di nama kanja. Retribusi harian via digitalnya, kerjasamanya, bagaimana pendataan pengelola pembeli, penjual, pembagian jualan yang tidak sama, jualannya antara pasar satu dengan pasar yang lain. Sehingga tidak diatur potensi wilayah itu. Matu kok terkenal ini biasa pasar baru misalnya Lemang, dan sebagainya. Tapi ya mana sih Matrona baru? Sehingga tidak ada satu pasar yang dikunjungi secara optimal yang menjadi wisata kuliner padahal pasar. Iya, betul. Jadi lanjut lagi kita kalau bicara dalam sisi pasar ya, pindah kita ke yang keempat, terminal barang dan penumpang. Pada buat terminal ini deh, agak penghuni lah. Karena memang tidak ada terminal yang menarik simpati orang untuk bersantai di situ. Padahal deh, mana mereka modal ada kalau pada cengirong, perpustakaannya, ada ruang video, ada ruang apa, dan itu dilakukan penyewaan untuk ruang tidur. Ya. Jadi itu paling kalau mau investasi 200 sampai 600 juta lah penataan ruang usaha di parkir. Ya, terserah. Apalagi kan kalau dengan uang kita yang sedikit harusnya memang setiap kebijakan itu orientasinya adalah pendapatan. Karena kalau tidak dilakukan itu agak-agak repot gitu. Nah yang kelima adalah aset tanah kosong. Makanya tanah Pemda Sulawesi khususnya baru coba petakan, matangkan lahannya, setelah itu mau diapakan? Apakah perumahan itu memang untuk misalnya orang tidak mampu yang subsidi itu dikelola pihak ketiga atau Pemda yang mengelola gitu loh? Dengan tentunya membuat badan ad hoc yang bisa mengelola itu. Apakah BUMD, apa dan sebagainya gitu. Ya. Bisa penggunaan kecil, pusat UMKM, mini industri estet, atau mungkin bikin solar panel farm lah, kerjasama energi, atau agrowisata lah. Onangnya mega tolong makdare ro. Tentukan aja komunitasnya, komoditinya, gitu loh. Nah, ya selanjutnya aset kawasan industri sekitar Pelabuhan Garongkong. Nah ini harus digenjot negara ini. Cari investornya, cari pengusaha-pengusaha apa yang bisa di situ. Makanya saya bilang kalau konsep perencanaannya sudah ada, sudah 10 di bawah, hingga memang jame ya roh. Kalau tidak mau ya baru kita pakai orang-orang luar baru toh. Yang terakhir tentunya adalah gedung, aula milik pemerintah, GOR, balai pertemuan, aula kecamatan. Nah, itu bola sopa itu kemarin sudah dibahas berulang-ulang. Tidak pakai botit tawe, tidak pakai acara adat, tidak pakai apa. Nah, kok dinamakan ya? Maka pada kasusnya ku boleh sudah 5 kepemimpinan di LDC bola adat kan gitu. Nah, nanti kita dibiarkan lagi begitu nanti. Nah, ini saya rasa 7 poin ini. Kalau ini betul-betul saya rasa tidak usah kita mulu-mulu RPJMD-nya ini aja diisi RPJMD 60%, sisanya itu adalah dalam rangka revitalisasi pertanian, mekanisasinya, itu kan bisa bekerja sama dengan anggaran dari pusat, mekanisasi nelayan bisa bekerja sama dengan pusat. Jadi dipisah mana yang mau dikelola Pemda, mana yang akan dikomunikasikan dengan pusat dan provinsi untuk dibangun. Jadi cepuk mana PBDW bukan dalam rangka untuk pendapatan asli daerah.
saya melihat sih baru sudah on progress ke arah sana. Tapi kalau dia diberi masukan kritik yang konstruktif, di situ tak lupa masuk 5 tahun lah sih. Iya. Nah itu mas kedaya. Ya lo kayak sopo macam ini mas cerita, pertanyaannya konsepmu mana? Kapan kita diajak diskusi? Iya. Kan begitu loh. Jangan dikira kita di luar ini tidak ada kontribusi. Ada kontribusi. Masa ini budak bupati, pak wakil bupati. Tidak mungkin saya kasih tahu. Iya. Kontribusi kami paling tidak adalah bagaimana mengakomodir warga baru yang ada di luar. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita berkontribusi juga menambah inovasi berpikir, kreativitas, literasi, termasuk persoalan sosial, ekonomi di baru yang tanpa kita ngomong. Kita bisa lihat ya, misalnya para orang-orang yang sukses di perantauan dari Papua, bikin sekolah sekarang, bikin pasar ekonomi. Itu kan artinya bahwa banyak, ada yang bikin hotel, Yutepa misalnya. Cuma kan mereka inisiatif sendiri, tidak dibentuk dalam sebuah kolaboratif perencanaan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD. Maksud apa ceritanya sih? Iya. Bagi lo, aku yang kali ngeseding memang banyak ide-ide yang muncul ini. Jadi kalau kita dengar tadi Pak Agus Riansa Bung Alil. Pemerintah ini jadi bawang Bung Alil maring kalinga. Seperti itu Bung Alil ya. Karena ide-ide konstruktif dari beliau ini kan sudah cukup bagus menurut saya, dan yakinlah bahwa ada juga bagian-bagian dari orang-orang pemerintah yang tetap selalu memonitor di kita pada setiap kita live ya, meskipun tidak bergabung Bung Alil. Karena kita juga memberi apresiasi positif beberapa hal yang sempat kita omongkan di sini itu kan dilaksanakan lah Bung Alil ya, seperti itu. Jadi menurut saya poin yang saya dapat tadi dari Pak Agus ini adalah mestinya di era efisiensi anggaran nasional ini Bung Alil, mestinya setiap rupiah yang kita ingin keluarkan harus dipikirkan betul berorientasi terhadap PAD Bung Alil. Bagaimana anggaran yang terbatas ini mampu kita optimalkan untuk menggali berbagai sumber daya yang ada ini untuk bisa menghasilkan pendapatan asli daerah dengan segala potensi kita. Baru kan selalu orang bilang 3 dimensi, luar biasa, ada darat, ada laut, ada wisata bahari, ada wisata pegunungan, mau udara juga ada, para layang itu Bung Alil kan kalau kita lihat itu di atas itu. Jadi luar biasa sebenarnya nih. Hanya memang di sini dibutuhkan political will pemerintah Bung Alil untuk betul-betul mau merubah mindset ini, aparat-aparatnya yang ada di bawah ini, supaya ke depan ini oke lah kita sama-sama berpikir ke depan deh bagaimana pendapatan asli daerah yang bisa kita tingkatkan dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya tanpa membebani rakyat. Nah PBB ini Pak, pendapatan asli daerah PBB kan pendapatan asli daerah juga, tapi itu kan membuat kita susah Bung Alil. Nah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Agus ini kan adalah mencoba merekonstruksi kembali pemikiran dan implementasi kita di antara 7 potensi kita yang ada, mulai dari pasar misalnya. Pasar kita luar biasa. Tanete itu Pak Haji saya kasih gambaran itu bisa memasukkan anggaran pendapatan asli daerah kurang lebih 1 miliar per tahun ya. Per tahun. Tetapi kalau kita lihat faktanya selama ini dia hanya diambil PAD-nya saja, diambil retribusi, tapi tidak ada yang dikembalikan sekian persen untuk perbaikan sarana dan prasarana. Akhirnya orang juga malas ke pasar kalau sudah kotor, sudah becek, sudah apa, padahal mereka memberi kontribusi PAD yang cukup ya Bung Alil ya. Maksudnya itu salah satu contoh juga. Yang kedua disampaikan tadi bahwa pasar ini tidak memiliki lagi katakanlah trademark tertentu, brand tertentu misalnya. Kok ke pasar Tanete, kalau pasar masih Batalok Kana sama Kanja. Ini tidak ada lagi yang seperti itu Bung Alil. Ya, kalau mau misalnya dapat siput yang segar dan beraneka ragam ya ke pasar Takalasi misalnya Bung Alil. Nah ini yang ke depan ini menurut saya ini harus digali betul Bung Alil. Itu dilajari Pak Gino. Itu kan sudah sebenarnya mulai sampai ke Kalimantan orang tahu Maksada. Ada kerang dibakar di sana. Tapi kan apa ada pendidikan pengelolaan lanjutan terhadap itu? Apa harus ipepek makteru elogagae? Atau itu tidak dilakukan pengembangan, tidak bisa hanya dinikmati dilajari saja, bisa dinikmati di warung-warung mana. Ini contoh saja. Benar. Sudah bertahun-tahun terkenal ini usaha tiram di Lajari, tapi
follow up-nya apa? Nggak kita dengarkan juga gitu. Tidak ada value ya, karena masih tetap begitu-begitu terus ya. Ya, Pak Jokat Tidak ada. tidak agak lari pilo ke pelajari, Pak agak tidak ada yang bisa didiskusikan cara pengelolaan yang lebih ini. Terus pembinaan petaninya atau bagaimana petani kerangnya atau kayak gimana? Kita nggak mengerti. Supaya banyak ada aneka rasa ya, bukan hanya satu ya, campur dengan osing-osingnya itu. Sedangkan lombok saja yang pedas bisa dibikin manis, Iya. Iya. bisa dibikin kerupuk. Gitu Iya. loh. Itu di Jawa tapi. Iya. Ya tuh mana masih pakai komentar ya. Coba kali betul itu kalau katakanlah ini kan sudah jadi brand ini sebenarnya tiram ini mall. Tapi di setiap rumah-rumah makan kalau ada sajian seperti itu saya rasa lebih lengkap lagi. Nilai value-nya ada karena nilai tambahnya ada karena diolah lagi Bung Alil. Misalnya mau rasa manis, mau rasa asam, mau rasa apa kan. Seperti itu. Artinya ini kan pasar, segmennya beda-beda. Yang paling Iya. poinnya jokat Tapi- udah pula jari jokat mengenai nih tiram. yang memang misalnya Iya. yang memang misalnya yang ada yang misalnya mau dalam bentuk masakan berbeda kan harusnya ini dikembangkan dalam sisi pengelolaan. Nggak, tanpa menghilangkan tradisionalnya gitu loh. Iya. Karena kan tidak semua orang itu segmennya sama. Oh iya. Nolen Iya, kan iya. tahu loh, Sebentar. mungkin ada orang yang mau makan kerang itu, tetapi karena dia segmen hidupnya tidak di situ, dia nggak tahu gara-gara hanya karena persoalan segmen, bukan Iya. persoalan yang mau dimakan gitu loh. Iya. Jadi yang mau dia mau makan tiram tapi berada di ruang-ruang AC seperti itu. Itu Ya. ada Ini. Ada low class, ada middle class, ada high class mestinya segmennya Jadi juga yang itu mampu disasar. membeli harga di bawah pasti jokat kurang, tapi orang yang biasa beli harga Maaf tinggi ini. nggak ada urusan. Oke. Ya, Bu Gisji, Pak Rudi, ya silakan. Ya. Silakan Pak Rudi. Iya. Ini terkait tiram, sebenarnya kami terkait tiram sebenarnya kami dari dulu tuh prihatin terhadap tiram, khususnya petani tiram di situ. Karena kenapa? Regulasi terkait dengan pengambilan tiram tidak ada, sehingga orang berlomba-lomba saja ngambil terus sehingga Iya. habis potensi sebenarnya di situ karena tidak ada regulasi. Dan seperti kayak di luar negeri, kalau ngambil tiram itu ada size-nya, ada ukurannya. Di luar dari size itu sudah melanggar, kena hukum. Jadi tiram sebenarnya di Lajari itu sudah habis. Sudah habis sebenarnya. Jadi tiram yang kita makan saat ini sebenarnya tiram impor sebenarnya. Tiram impor sebenarnya. Jadi iya tiram impor yang diternak lagi. Saya tidak tahu bagaimana cara ternaknya, direndam saja sementara di situ. Sehingga ukuran tiramnya itu saya tidak berminat lagi. Mungkin Kecil, sudah ya. ada 5 sampai 10 tahun ini saya tidak pernah ke sana lagi karena kecil. Dan ya papare kumandre olina menyandre. Jadi saya kira begitu terkait regulasi sebenarnya. Itu makanya kamu cede. Kamu ya. Nah, tuh. Ya, tuh maloto bawat tim mejar dia kai. Jangan lo kakak. Enggak seperti dulu di tahun-tahun 70 80 waktu saya masih kecil karena ada keluarga saya di sana. Ya, betul-betul bagus tiramnya. Intinya segmennya beda-beda. Segmennya. Jadi sebenarnya kita sudah dapat poinnya. Jadi kalau terkait lagi dengan tiram ini, yang jelas tidak bisa lagi. Nah, kenapa maaf izin dulu Bang Ilo. Iya, silakan. Kenapa legislatif kita sama eksekutif kita ini kok miskin perda gitu loh, atau miskin perbu gitu. Iya. Sedangkan perda itu fungsinya ada dua, melindungi masyarakat dalam visi legal standing. Yang kedua membuka ruang penganggaran gitu loh. Iya. Coba Nepur ini perda, mungkin dia takut bikinkan perda pemetaui komunitas Kurmel Lodoi pembinaan. Jangan, enggak maju-maju. Iya. Jadi harus ini. Saya ini kan ketua Bapemperda 5 tahun. Sekarang saya wakil ketua Bapemperda di DPRD Provinsi. Saya bahkan mereview perda yang saya anggap sudah tidak update.
Nah, itu betul itu. yang sudah tidak sesuai dengan regulasi atau pendekatan filosofi sosiologisnya itu banyak masih yang merugikan rakyat gitu loh. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Iya. Bang Ilo, Ya. kayaknya waktu sudah mepet ini. Karena sebentar setelah acara ini ada lagi jaksa menyapa. Iya. Oh, ada caranya jaksa. Iya, jaksa menyapa bersama Iya. Ega Radio. Iya, karena ini hari anti korupsi sedunia. Iya. Iya. Oh, baru tahu juga saya hari ini. Iya, Jadi kita closing Bung Olil ya. iya. Namun sebelum kita closing ini Bung Olil, kita ingin mengucapkan terima kasih ini. Jadi Pak Agus ini bukan hanya memberikan edukasi, transfer knowledge dan sebagainya, Iya. tapi memang mereka juga membantu kita Betul. dalam hal berkegiatan di daerah ini. Dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita di rantau yang sukses ya bisa melirik obrolan kita juga ini supaya mungkin tadi ya seperti yang disampaikan itu mungkin kita perlu berdiskusi lagi kembali secara terbatas ya. Oh ya, mengundang dilaksanakan aja stakeholder. Bang. Iya, Dana kita support lagi. Iya. Masya Allah. Kata orang Papua malu hati kita ini selalu dikasih dana. Nah, kalau untuk literasi dan untuk kritik yang konstruktif itu harus dihidupi Bang, nggak bisa Oke. mati kalau enggak. Ya betul. Ya mungkin terkait dengan itu tadi diskusinya Bung Olil ya. Pengembangan sektor yang bisa menjadi untuk mendapatkan menggali potensi untuk mendapatkan PAD lah seperti itu, menggali potensi daerah untuk mengoptimalkan pendapat. Kita undang Bupati Bung Olil, kita undang Ketua DPR. Iya. Kita undang, tapi Pak Agus Riansa kemarin tidak hadir. Saya maunya nanti kalau pertemuan kalaupun ada nanti ini harus hadir. Iya. Ini juga kampungnya. Iya. Mantap. Salah satu narasumber lah dengan pengalaman yang ada di Kalimantan. Terutama bagaimana juga memberikan edukasi kepada kawan-kawan kita ini untuk ramah investasi ini supaya kita welcome lah untuk investasi-investasi yang masuk ke daerah tanpa mengurangi juga tentu kritis kita terkait dengan keberlanjutan ya Bung Olil ya seperti itu. Kalau di Kalimantan kan tempatnya itu resistensi terhadap investasi Bung Olil. Tapi kan buktinya jalan-jalan saja di sana aman-aman saja Bung Olil, iya kan? Aduh. Iya. Ini sebelum kita pamit ini Bang Ilo. Ini katanya ada komentar di bawah. Depi pasar baru Kamatir Walia sudah sepi Pak. Wah, bagaimana caranya biar pasar Matirwali ini bisa produktif kayak dulu? Saya contohnya aku tuh bungalin ko isinggo Matirwali. Iya. Tapo kado aku ero. Oh, kasi. Iya. Tuti toko na Pak sepiwi. Iya. Kasi tidak dilindungi oleh perda atau perbu atau apapun itu gitu loh terkait itu. Weh, kasih. Jadi ini kiosnya tutup bawangnya. Menganggur. Salah cedel lah. Harus lo Kalimantan kau apa? Iya. Nah tadi nggak apa taji gubernur atau taji bupati juga lo kapan bagus nampak lo mana sih lo Kalimantan mengalir. Iya. Jadi ini makasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Ya sudah hadir di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Insya Allah kita ketemu lagi besok di. Ya mungkin bisa Bung Olil itu kan tahun baru ini 2026. Jadi menyambut tahun baru 2026 ini kita mulai dengan kegiatan begitu. Tetapi ya kita libatkan banyak orang lah. Kasihan juga nih kalau Pak Haji sendiri nantinya di supporting kita ini. Salah. Nah kalau sering nanti kita adakan pasti banyak orang-orang baru di luar yang. Nanti saya coba orang-orang yang punya rezeki di Sangaten saya kumpulkan uangnya. Iya. Saya mau bikin di Bola Sobai supaya datang semua lihat gedung di sana betapa rapuhnya. Kita masa ndak bisa lagi. Saya WA Kabako masa ndak dikasih masuk di pokok lagi. Jadi saya kirim semua gambar-gambarnya, foto-fotonya. Coba lihat ini. Ini ndak bisa pemeliharaan ini, harus renovasi ini semua. Iya. Bisa kita usulkan nanti di Bola Sobai itu bikin kegiatan itu. Iya, kita bikin di sana. Ya, target peserta agak lebih banyak lah, mulai 50 orang lah misalnya. Kita undang semua stakeholder terkait. Kalau enggak mau pemerintahnya kita lelang aja apa yang mau dibaiki di situ. Iya. Iya. Betul. Ya, asal aja mana tas sales itu baru deh, maka kan ya naji les lo berumah pakai tadi, maka kami Kalimantan.
Ada. Iya, makasih banyak nih Kak Haji Agus Peco sudah hadir di pagi ini di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Makasih banyak juga ini Pak Rudi Bugisji sudah hadir juga di. Saya punya mimpi nih Bung Alil sebelum kita closing. Mudah-mudahan kita dapat kontaknya yang punya Grand Mall di Maros itu, yang punya investasi besar di Galeson Takalar. Kita bawa dia keliling-keliling lihat yang ada di Baru. Kalau bisa ya menjadi tamu pemerintah daerah lah. Jadi di acara workshop kita nanti itu mulai terkait dengan pengembangan sumber daya yang ada di Baru ini. Salah satu orang yang kita undang jadi narasumber itu atau jadi apalah tokoh yang mendengarkan itu adalah termasuk pemilik Grand Mall yang investasi di bidang pariwisata, boleh. Oke. Iya, mudah-mudahan bisa didapat itu Bang Ilo. Iya. Oke, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Makasih banyak untuk semuanya sudah hadir. Saya Alil dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 dan Alil di Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilala Bata. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.